Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masailu fil jam'i utawi iki iku pira-pira masalah ing dalem jamak salat. Beberapa permasalahan yang penting berkaitan dengan melaksanakan sholat secara jamak, baik itu jamak taqdim maupun jamak takhir. Permasalahan yang pertama, ayyuhuma afdolu. Ayyuhuma utawi endine jamak lan tarkul jam'i iku afdolu luwih utama. Al jam'u ana ta utawi al afdol iku al jam'u au tarkuhu utawa tarkul jam'i atau ninggal jamak. Permasalahan yang pertama adalah berkaitan dengan manakah yang lebih utama, manakah yang lebih afdol antara melaksanakan sholat secara jamak ataupun meninggalkan jamak, yaitu berarti melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Maka Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf rahimahullah menjelaskan, beliau berkata, qala al-mu'allifu rahimahullah, al-afdolu tarkul jam'i. Al-afdolu utawi kang luwih utama iku tarkul jam'i ninggal jamak khurujan krono metu min khilafi man saking khilafe ulama lam yujis kang ora menangake sapa man al jam'a ing jamak salat kal imami koyok dene Imam Abi Hanifah rahimahullah illa fi arba'i halat angin ing dalem papat piro-piro tingkah. Fal jam'u mongko utawi jamak salat iku afdhalu luwih utama. Jadi Sayyid Hasan bin Ahmad menjelaskan bahwa yang lebih utama standarnya, yang lebih afdol itu adalah tidak melaksanakan salat secara jamak. Hal ini dalam rangka keluar dari khilafnya ulama, menghindari perselisihan ulama yang tidak memperbolehkan jamak salat, yaitu seperti halnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kecuali di dalam 4 keadaan. Yang mana di dalam 4 keadaan ini, sholat jamak menjadi lebih utama daripada meninggalkan sholat jamak. Apa saja 4 hal ini? Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Yang pertama, fil haji, ing dalam haji. Fi yaumi arafata, ing dalam dino arafah. Fayajma'u mongko kena jamak sopo al-hajj al-zuhra ing sholat zuhur ma'al asri sartane sholat asar taqdiman kelawan jamak taqdim. Wa fi Muzdalifah lan ing dalem mabit ing dalem tanah Muzdalifah fayajma'u mongko kena jamak sapa al-hajj al-maghriba ing sholat maghrib ma'al isya'i sartane sholat isya takhiran kelawan jamak takhir. Kondisi yang pertama yang menjadikan sholat jamak itu lebih afdol daripada meninggalkan jamak. Itu adalah ketika kondisi pelaksanaan ibadah haji, yaitu ketika hari Arafah. Maka bagi orang yang berhaji, itu lebih afdol untuk melaksanakan jamak sholat zuhur dengan sholat asar secara taqdim, yaitu melaksanakannya di waktu sholat zuhur. Dan juga di dalam mabit di Muzdalifah. Maka
Yang lebih afdol bagi al-hajj atau orang yang berhaji adalah menjamak sholat maghrib dengan sholat isya secara takhir, yaitu dilaksanakan di waktu isya. Ini yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua. Waliman lan kadue wong syakka kang mamang sapa man fi dalili jawazil jam'i ing dalem dalile wenange salat jamak. Yaitu bagi orang yang masih ragu tentang dalil diperbolehkannya sholat jamak, maka yang afdol baginya adalah melaksanakan sholat jamak daripada meninggalkan sholat jamak. Kemudian kondisi yang ketiga, waliman lan kadue wong wajada kang nemu sapa man fi nafsihi ing dalem awak dhewe neman karahiyatal jam'i ing sengite jamak sholat. Jadi bagi orang yang di dalam hatinya itu masih memendam rasa tidak suka untuk melaksanakan sholat jamak, maka yang afdol baginya adalah melaksanakan sholat secara jamak. Kemudian kondisi yang keempat. Wa idza kana lan nalikane ono sapa man iku mimman setengah saking wong yuqtada kang den anut apa bihi kelawan man fi hadratin nasi ing dalam ngarepe menungso. Jadi kondisi yang keempat, yang mana sholat jamak itu menjadi lebih afdol daripada tidak menjamak sholat. Itu adalah ketika orang tersebut merupakan tokoh agama atau orang yang diikuti perilakunya, ulama misalnya. Maka baginya lebih afdol melaksanakan sholat jamak daripada meninggalkan sholat jamak. Hal ini untuk ta'lim atau pengajaran kepada orang-orang tentang rukhsah atau keringanan syariat berupa melaksanakan 2 sholat secara jamak. Selain 4 keadaan ini tadi, maka yang lebih afdol itu adalah melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, jadi tidak menjamak. Hal ini berbeda, seperti penjelasan berkaitan dengan sholat qashar. Jika sholat qashar, maka yang lebih utama adalah melaksanakannya daripada melaksanakan sholat secara sempurna. Hal ini karena yang pertama, yang sebelumnya sudah disampaikan adalah khurujan min khilafi man aujabahu. Jadi untuk keluar dari perselisihannya ulama yang mewajibkan adanya qashar, yaitu seperti Imam Abu Hanifah. Jadi untuk keluar dari perselisihan pendapat itu, maka yang lebih afdol adalah melaksanakan sholat secara qashar. Kalau yang tadi, sholat jamak justru untuk keluar dari perselisihan pendapat adalah tidak melaksanakan sholat secara jamak. Karena adanya ulama yang tidak membolehkan, seperti Imam Abu Hanifah. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala, kemudian permasalahan yang nomor 2. Idza kana nalikane ono sapa man iku musafiron wong kang lelungan fa ayyuhuma mongko utawi endi jamak taqdim atau takhir afdolu iku luwih utama. Jam'u taqdimi ono to utawi kang luwih utama iku jamak taqdim au jam'u takhir ya utawa salat jamak takhir. Pembahasan kedua berkaitan dengan mana yang lebih afdol bagi musafir antara melaksanakan sholat secara jamak taqdim ataupun jamak takhir. Mana yang lebih utama? Ini tentu ketika kita melihat bahwa yang lebih utama baginya itu adalah melaksanakan sholat secara jamak, yaitu yang memenuhi 4 keadaan tadi. Maka pertanyaan yang kedua ini ada perinciannya. Fihi iku ing dalam jawab tafsilun utawi perincian. Ada perinciannya. Mana yang lebih afdol antara jamak taqdim atau jamak takhir. Yang pertama, iku idza kana nalikane ono sapa musafir iku sairon, iku wong kang jalan fi waqtil ula ing dalam waktu salat kang pertama. Wa nazilan lan wong kang leren fi waqti tsaniyah ing dalam waktu salat kang kaping pindho. Fa jam'ut ta'khiri mongko utawi jamak takhir iku afdolu iku luwih utama bil ittifaqi kelawan sepakate ulama. Jadi kondisi yang pertama, ketika musafir itu di waktu sholat yang pertama masih dalam perjalanan, sedangkan di waktu sholat yang kedua dia istirahat atau transit. Maka dalam hal ini jamak takhir baginya lebih afdol berdasarkan kesepakatan para ulama bil ittifaq.
Kemudian perincian yang kedua. Idza kana nalikane ana sapa musafir iku nazilan, wong kang leren, fi waqtil ula ing dalem waktu salat kang pertama, wasairon lan wong kang jalan fi waqtis tsaniyah ing dalem wektu salat kang kaping pindho, fajam'ut taqdimi mongko utawi jamak taqdim iku afdhalul luwih utama bil ittifaqi kelawan sepakate ulama. Jadi, ketika orang yang musafir tadi di waktu sholat yang pertama dia istirahat, sedangkan di waktu sholat yang kedua dia meneruskan perjalanan, maka dalam hal ini jamak taqdim itu lebih afdol baginya berdasarkan kesepakatan ulama. Kemudian kondisi yang ketiga, idza kana nalikane ono sapa musafir iku nazilan wong kang leren fi waqtihima ing dalem waktune sholat yang pertama dan yang kedua, al-ula wa tsaniyah, au sairon utawa wong kang jalan fi waqtihima ing dalem waktune sholat ula lan tsaniyah. Fa fihi mongko iku ing dalem jawab khilafun utawi khilaf. Jadi ketika seorang musafir di waktu sholat yang pertama dia juga melakukan perjalanan dan dia juga ada porsi istirahatnya. Demikian juga di waktu sholat yang kedua, dia ada waktu untuk istirahat atau transit dan dia juga ada waktu untuk melanjutkan perjalanan. Maka disinilah terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, Inda Ibni Hajarin. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah, jam'ut taqdimi utawi jamak taqdim iku afdhalul luwih utama. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah, dalam kondisi ini, jamak taqdim itu lebih utama daripada jamak takhir. Kenapa kok demikian? Li'anna fihi, kronos tuhune iku ing dalem jamak taqdim, baro'atan ono lebaran, li zimmati maring tanggungan. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, lebih utama jamak taqdim karena di dalam pelaksanaan sholat jamak secara taqdim itu ada baro'atan li zimmah, terbebas dari tanggungan. Jadi ketika seseorang sudah melaksanakan sholat secara jamak taqdim, berarti dia sudah tidak ada beban tanggungan karena dia sudah melaksanakan sholat yang kedua di waktu yang pertama. Sedangkan menurut pendapat yang lain, yaitu Wa'in dar-Romli, menurut pendapatnya Imam Ar-Romli rahimahullah, jam'ut ta'khiri utawi jamak takhir, iku afdolu lebih utama. Jadi menurut Imam Ar-Romli rahimahullah, jamak takhir itu lebih utama. Kenapa kok demikian? Li'anna waqtas tsaniyah, kronos tuhune, waktu sholat kang kaping pindho, iku waktun lil ula. Iku waktu sholat lil ula, kadue waktu sholat kang pertama. Karena waktu sholat yang kedua itu juga merupakan waktu sholat bagi sholat yang pertama. Ini jika berpijak kepada pendapatnya Imam Ar-Romli yang menyatakan bahwa sholat jamak takhir itu lebih utama daripada sholat jamak taqdim dalam kondisi yang nomor 3 tadi, yaitu ketika seorang musafir, baik itu di waktu sholat yang pertama ataupun yang kedua, ada waktu istirahat masing-masing dan ada waktu untuk melanjutkan perjalanan di dalam dua waktu sholat tersebut. Demikian ini berkaitan dengan beberapa masalah mengenai sholat jamak. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala, syurutu jam'it taqdimi sab'atun ila huna, wallahu a'lam bisawab, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.